Sekarang saya minta bertengkar Pak Margarito Kamis. Ya, apa ya Bang yang mau dipertengkarkan? Sesuai judul, kenapa pada protes? Selalu begitu kok, kalau kita amati secara detail gitu ya perjalanan pemilu kita. Bahkan mungkin kalau tadi Bang Fadli bilang 2009 gitu, 2004 malah sebenarnya, 2004 juga ribut, 2009 juga ribut, 2014, 2019 gila itu. Tapi kalau kita mau tracking betul, kita selami betul sejarah kita juga menemukan keadaan yang relatif mirip. Itu pada tahun 55, pemilu pertama yang dibilang demokratis itu juga kita temukan kok ada kecurangan-kecurangan. 72 juga luar biasa kecurangan sepanjang itulah. Jadi tertakdir sebagai sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari. Dan itu sebabnya kita bikin lembaga-lembaga untuk mencegah kecurangan-kecurangan itu atau mengoreksi kecurangan-kecurangan itu sehingga jangan sampai orang yang tidak berhak menjadi berhak dan orang yang berhak menjadi tidak berhak. Makanya kita bikin satu organ ya Bawaslu itu untuk mengoreksi kecurangan-kecurangan itu. Asumsi dasar pasal tentang pemilu itu ada kecurangan. Perdebatan di soal pasal 22C itu ya, soal pemilu itu dibicarakan kok soal ketidaknetralan, ketidakjujuran, ketidakadilan dan segala macam dan itu sebabnya prinsip pemilu yang adil jujur itu ditaruh di dalam Undang-Undang Dasar karena memang ada kenyataan bahwa pemilu ke pemilu itu selalu begitu. Pak Lukman Hakim Saifuddin dari P3 misalnya dalam perdebatan di PAS 1 BPMPR pada waktu bikin pasal 22 itu bicara gitu, kami berkali-kali mengalami kecurangan dari pemilu ke pemilu. Dan karena itu maka ditaruhlah norma jujur, adil dan langsung itu di dalam Undang-Undang Dasar sehingga tapi hukumnya adalah pasti ada curang, tetapi supaya kecurangan itu tidak melahirkan hak bagi orang yang tidak berhak dan atau orang yang tidak berhak menjadi berhak, maka dibuatlah prosedur untuk mengoreksi kecurangan itu, ya Bawaslu itu. Nah karena itu saya rasa begini, saran saya kepada pasangan nomor 1 dan nomor 2, jangan nomor 1 nomor 2, nomor 1 nomor 3 yang menurut perhitungan non KPU itu hari-hari ini berada di posisi 2 dan 3 atau tidak menang, untuk menyiapkan argumentasi yang betul untuk bertarung di pengadilan, suka atau tidak, senang atau tidak, karena pada akhirnya kita pergi ke situ. Saran saya yang kedua pada pasangan nomor 1 dan 3, pastikan di hari-hari ini pergi ke KPU, ke Bawaslu. Sebab kalau lewat waktu itu selesai, karena dicek di Mahkamah Konstitusi itu bukan prosedur lagi, tapi hasil. Saya rasa bangsa ini tahu pemilu 2014, Pilpres 2014, saya di Mahkamah Konstitusi, depan Mahkamah Konstitusi itu, TV One juga pagi itu. Saya bilang ini Mahkamah kalkulator. Istilah Mahkamah kalkulator itu lahir dari mulut saya di depan KPU itu. Karena apa? Di Mahkamah Konstitusi yang dicek hasil yang dalam penalaran yang logis dapat mempengaruhi perolehan suara. Itu yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Jangan lagi Anda bicara prosedur di sana. Saya tidak tahu kalau sekarang Mahkamah Konstitusi berubah. Tapi kalau berdasarkan fakta itu, maka yang dicek di Mahkamah Konstitusi adalah perolehan hasil atau angka yang diperselisihkan itu diperkirakan secara logis akan mempengaruhi postur perolehan suara. Itu yang mesti dipikirkan oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 sekarang. Jadi prosedur pelanggaran-pelanggaran itu disiapkan. Di mana pelanggarannya, siapa melakukan, kapan, bagaimana bentuknya, siapkan itu. Saya dan Bang Fadli, saya ya boleh dibilang begitulah ya. Berkali-kali kita kalah deh, berkali-kali pusing juga waktu itu. Di 2014, apalagi 2019. Jujur aja pada waktu itu saya berada dan melihat bahwa kecurangan-kecurangan itu banyak dialami oleh Pak Prabowo, dan karena itu saya mengambil posisi mengoreksi kecurangan itu, dan faktanya kami kalah.
2019 di TV One, begitu quick count keluar, saya ingat betul, saya masih sore hari di TV One di Pulau Gadung itu. Saya bilang kalau boleh saya sarankan pada Prabowo, pada waktu itu tidak usah pergi ke Mahkamah Konstitusi. Why? Karena di sana tidak dicek prosedur lagi. Di sana dicek hasilnya, suka atau tidak sistemnya. Itu sistem. Dan tadi kayak Ferry bilang, di Mahkamah Konstitusi saya berkali-kali bilang, Ternate itu pemilihnya cuma 80.000. Pemilihan wali kota. Kalau selisih 2.000, berkali-kali tidak bisa dikoreksi di Mahkamah Konstitusi. Karena yang dicek cuma hasil. Walaupun saya pada waktu itu berpendapat bahwa hasil kan tidak jatuh dari langit. Hasil kan diperoleh berdasarkan prosedur. Bagaimana bisa kita tidak cek prosedur? Tapi sistem mengatur begitu. Mau apa? Karena itu, saya saran sekali lagi gitu ya. Pada pasangan nomor 1 dan nomor 3 yang hari-hari ini berdasarkan perhitungan non-KPU itu berada pada posisi yang tidak beruntung, ya dihukumi oleh rakyat. Pastikan semua yang dibilang-bilang itu tadi, yang macam-macam itu tadi, dibawa ke Bawaslu, dikoreksi di Bawaslu. Sebab kalau tidak, game over. Selesai. Berdasarkan 2 pengalaman ini. Suka atau tidak, senang atau tidak, begitulah sistem yang kita bangun. Di Mahkamah Konstitusi sekali lagi yang dicek adalah hasil, angka-angka. Itu sebabnya sekali lagi saya bilang pada waktu itu ini mahkamah kalkulator, cuma tambah kurang hasilnya begini, tambah kurang hasilnya begini. Bagaimana cara itu dapat tidak dipersoalkan di sana di Mahkamah Konstitusi. Saya juga 2014 saya masuk sebagai ahli, 2019 tidak, 2019 saya masuk sebagai ahli pada waktu itu, dan kita nggak bisa asumsi pada waktu angka diperoleh berdasarkan sejumlah prosedur atau serangkaian prosedur. Dia tidak jatuh dari langit. Karena itu prosedur itulah yang mesti kita bikin beres. Tapi tidak dipedulikan oleh, tidak diterima argumentasi itu oleh Mahkamah Konstitusi, dan kita harus terima bahwa itu sudah menjadi konvensi di dalam sistem hukum kita. Mau apa? Kalau makanya sekarang ini yang harus dipikirkan betul oleh pasangan 1 dan 3, kalau betul-betul mau koreksi, pastikan kecurangan itu, di mana kecurangan itu, kapan kecurangan dilakukan, oleh siapa dilakukan kecurangan itu, bagaimana bentuknya, sajikan itu. Pastikan pula bahwa akumulasi dari kecurangan-kecurangan itu sampai pada titik secara konklusif mengubah postur perolehan suara. Tanpa itu selesai. Saya rasa kalau Anda tidak memiliki keyakinan itu, sebaiknya besok atau lusa pidato kasih selamat sama Prabowo. Itu pilihan terbaik. Supaya apa? Sudahlah, di dalam politik itu biasalah. Berkelahi di awalnya namanya usaha, ya udahlah, oke dah. Kami aduh, ini saya bilang ini luar biasa nyaman dan damai. Luar biasa mengembirakan. Segembira dan setenang atau seasik subuh hari yang hujan itu, yang asik sampai pagi. Kita pergi coblos itu masih hujan, asik, nggak ada apa-apa. Tapi yang 2019 minta ampun, wah celaka 12. Bang, saya jujur itu 2019 itu di sepanjang di sepanjang Taman Menteng sampai ke sana ke Bawaslu, belakang Bawaslu itu, waduh celaka 12. Di Masjid Cut Mutia itu minta ampun deh sampai malam hari. Ini asik aja, hai, oke, asik. Saya juga seperti Bang Fadli gitu ya. Kemarin setelah coblos, coba jalan-jalan dan lihat-lihat orang hitung-hitung, buka surat suara itu dibuka begini, dibaca, orang nonton segala macam. Jadi saya mesti bilang sekali lagi, supaya kita beres kita dan asik bernegara ini, pastikan bahwa kita memprotes dan mengkerengkakan semua protes dan semua fakta hukum itu, semua fakta yang kita anggap atau kita kualifikasi untuk sementara sebagai kecurangan itu dalam kerangka hukum. Itu yang paling pokok hari ini. Tanpa itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya tidak menerima begitu saja kecurangan-kecurangan yang terjadi begitu ya. Dan kalau kita terima itu kan kita juga bukan manusia begitu. Tapi saya ingin mengatakan begini. Tadi misalnya soal bansos, bla 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 dan segala macam itu gitu ya. Kalau kita, dan saya yakin kita semua tahu gitu ya.
waktu New Deal, krisis ekonomi, Great Depression pada tahun 1929 sampai 30-an itu kan Presiden Amerika Serikat itu Franklin Delano Roosevelt gitu ya. Pada pemilu yang kedua, periode kedua dia, apa yang sekarang kita kenal dengan bansos. Pada waktu itu dikengkakan dalam social safety net. Bantuan rumah, bantuan tempat kerja, bantuan macam-macam itu. Setelah pemilu 1936 itu Roscoe, salah satu ketua American Bar Association bidang administrasi negara. Apa kata dia? Social safety net itu adalah bentuk lain dari patronase politik. Itu korup. Dan itu menjadi ya apa yang kita bilang tadi dengan sumbangan politik segala macam. So, apakah berubah postur demokrasi Amerika sampai dengan hari ini? Ya begitulah yang kita lihat sekarang ini. Nah karena itu menurut saya sudahlah kalau mau protes berpikirlah dalam kerangka hukum, pastikan fakta yang dibilang itu secara objektif ada, di mana, kapan, oleh siapa, lalu bawa ke hari-hari ini perlu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ke Bawaslu, bukan ke Mahkamah Konstitusi di hari-hari ini, sebab kalau lewat waktu itu game over. Mau ngomong apa selesai, sistem. Kita dipaksa oleh sistem untuk menerima keadaan itu. Mau apa kita? Nah, kami ini berkali-kali, Prabowo kan berkali-kali. Saya ingat beberapa hari lalu dalam satu diskusi pemilu 2004 ada kawan saya, profesor sekarang ini, yang menjadi lawyer dari salah satu pasangan calon pada waktu itu yang kalah. Saya tidak usah sebut nama itu. Dan pasangan itu bilang, ya kayak yang kita bilang sekarang, curang di mana-mana. Ada kecurangan di mana-mana. Tapi Pak, mana buktinya? Si profesor yang lawyer itu bilang, mana buktinya Pak? Kami tidak bisa buktikan. Enggak lah. Sama ini. Jadi saya rasa itu Bang Karni yang mesti kita terima ini gitu ya. Di atas itu semua mungkin juga kalau kita masuk dalam lorong-lorong sejarah pemilu itu pemilu yang cukup gila pertama itu pemilu presiden tahun 1801 yang mempertaruhkan John Adams dengan Thomas Jefferson. Gila itu gila, betul-betul gila. Mengapa gila? Karena waktu itu serangan gila terhadap agama dimulai pada saat itu. Thomas Jefferson dianggap murtad karena dia membela orang-orang yang termasuk orang Yahudi dan segala macam, dan pada waktu itu disebut sebagai murtad. Luar biasa. Tapi begitu selesai Thomas Jefferson pidato, kita semua republik dan kita semua federal. Kita semua adalah Amerika. Saya rasa sekarang kalau pasangan nomor 1 Pak Anies Baswedan, saya orang yang membela dia pada waktu dia dituduh diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Formula E itu, saya pasang badan. Saya kenal dia. Saya rasa dan Pak Ganjar dengan segala hormat dan Profesor Mahfud dan semua hormat yang bisa saya berikan kepada beliau, saya rasa kalau dianalisis secara jujur dan objektif dan sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin kita koreksi, saya rasa pilihan terbaik di hari-hari ini adalah sudah besok atau lusa pidato agar selesai. Menurut Bang Margarito, Formula E itu politis bukan? Apa tuh? Menurut Bang Margarito, kasus Formula E itu bagian dari skenario politis bukan? Saya kalau skenario saya nggak tahu. Saya hanya baca data. Waktu itu saya diminta, Anda boleh begini, saya bilang begini, bawa data ke saya baca. Dan orangnya Anies pada waktu itu bawa data ke saya di Masjid Cutmutia. Tebal. Saya baca, saya bilang tolong beri saya waktu 2 hari, 3 hari. Saya baca dulu satu-satu. Selesai, barulah saya bilang, oke, saya mau bicara. Barulah kita seminar. Waktu itu rencananya kalau nggak salah tuh hostnya katanya Bang Karni, tapi waktu acara terjadi bukan Bang Karni, ada satu anak Kompas kalau nggak jadi host. Lalu saya bicara, enggak, sama sekali tidak. Dan karena itu terakhir saya bilang, sudahlah, saya rasa sudah waktunya untuk pastikan bahwa kalau
data kecurangan itu tidak memberikan keyakinan mengubah postur perolehan suara, pilihan terbaik adalah ambil mic, press conference, ucapkan selamat, berikan selamat pada Pak Prabowo dengan semua hormat yang bisa dilakukan. Itu pilihan terbaik yang harus diambil. Baik. Bang Karni izin, saya mau menambahkan kalau diperkenankan. Ya. Pertama, suasana subuh yang tenang dengan hujan rintik-rintik itu harus berterima kasih kepada kubu 1 dan 3. Sebab keributan 2019 ketika pemenang hari ini ketika itu kalah. Keributan riuh rendah. Tetapi 1 dan 3 membuat suasana subuh itu muncul. Saya ingin tambahkan satu hal yang penting menurut saya. Soal TSM. Pembuktian yang disebut soal angka-angka dan TSM itu tidak susah sebenarnya. Sekarang yang dibutuhkan pembuktian kan 6-8% yang dibicarakan soal putaran kedua. Sepanjang bisa dibuktikan simpul-simpul TSM dan angka yang bisa mengubah awalnya satu putaran menjadi 2 putaran, itulah yang akan kita buktikan di sidang Mahkamah Konstitusi. Dari apa yang kita sebut peta kecurangan memenuhi standar angka itu. Angka mulainya saja sudah 140 juta. Ini sekarang kita tinggalkan, kurangkan menjadi 6-8% dari angka itu. Jadi mudah-mudahan bisa kita buktikan. Baik. Bang Karni, saya mau tambah sedikit aja. Saya berharap perkara itu sampai di Mahkamah Konstitusi dan saya menawarkan diri kepada Prabowo jadi saksi ahli. Saya dapat yakinkan bahwa saya patahkan argumentasi itu. Ya. Kalau Pertama, ada perkara itu argumentasi ke Mahkamah beliau Konstitusi ini gitu ya. salah. Tidak ada saksi ahli, yang ada itu ahli saja. Kalau perkara, dan saya berharap ada perkara di Mahkamah Konstitusi, saya menawarkan menjadi ahli untuk memberikan keterangan dan saya yakin 1000% saya dapat patahkan argumentasi itu. 1000%. Jangan pernah percaya kepada ahli yang menawarkan dirinya menjadi ahli. Tidak, begini. Enggak, masalahnya Bang Margarito belum membaca dokumen yang sudah mau jadi ahli aja. Kalau Enggak. belum baca buktinya, harusnya baca bukti dulu baru menawarkan diri. Enggak. Artinya di situ sudah partisan saya baca. Sudah tidak objektif menurut saya sebagai ahli. Begini. Mau objektif atau tidak objektif kan nanti akan dinilai. Argumentasi itu akan dinilai. Saya juga pernah menjadi ahli di pengadilan sebagai psikolog. Saya baca dulu di kasusnya, buktinya, baru kita bicara. Iya, kan Tapi kalau begini. belum baca barang buktinya udah siap jadi ahli itu menurut saya udah partisan. Kan begini, sudahlah. Mau partisan mau tidak, pada akhirnya pendapat itu dinilai dan diputuskan Nah, oleh saya hakim. kira Ya sudah, Bang Saya Fadli kira jadikan beliau giliran jadi ahli. Pak Biar kita Selamat. kalahkan nanti di sidang. Insya Allah. Giliran Pak Selamat.